Shalom dan selamat pagi, jemaat kekasih Tuhan dimanapun saudara-saudara berada, kiranya tetap dalam lindungan kasih Tuhan dalam kondisi sehat. Kita berjumpa di hari Selasa 6 April 2021, firman Tuhan kita siapkan Markus 12 ayat 18 sampai 27. Tema kita hari ini, salah menilai. Mari kita berdoa. Betapa baiknya Tuhan mengantar kami di hari ini, hari baru. Kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Pagi ini kami mempersiapkan diri kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Karena itu sampaikanlah isi hatimu Tuhan kepada kami sekalian. Kami bertumbuh dari firman-Mu, kami memahami dan melakukannya dengan baik. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Markus pasal 12 ayat 18 sampai 27. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati dengan tidak meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kamu sesat, justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ya, bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikian firman Tuhan. Amin. Jangan salah menilai, mak timbang salah. Tema renungan kita hari ini. Sahabat terkasih Kristus, salah satu tipe seseorang adalah terlalu mudah menilai sesuatu menurut kacamatanya sendiri tanpa melihat dan mempertimbangkan yang lainnya. Misalnya berbicara soal tata gereja Toraja. Seorang majelis gereja yang sudah tua di suatu jemaat sangat ngotot tentang salah satu pasal dalam tata gereja Toraja, tanpa dia tahu bahwa sudah terjadi amandemen terhadap beberapa isi. Akibatnya, orang itu bertahan terhadap apa yang ia tahu, padahal telah terjadi perubahan terhadap pasal tersebut sesuai perkembangan pelayanan gereja. Orang Saduki adalah orang Yahudi yang kaya dan berpendidikan. Jumlah mereka sebenarnya sedikit, tetapi pengaruh mereka besar hingga banyak yang menduduki posisi penting dalam kepemimpinan bangsa. Mereka tidak mengikuti tradisi yang dianut oleh orang Farisi. Mereka tidak mempercayai kebangkitan dengan alasan mereka tidak menemukan pengajaran tentang kebangkitan dalam Perjanjian Lama. Mereka percaya bahwa ketika tubuh mati, jiwa pun mati. Maka pertanyaan yang diajukan kepada Yesus seolah bermaksud mengolok-olok. Sahabat terkasih Kristus, mungkin masih banyak di antara kita orang Kristen sampai saat ini yang salah menilai hal kebangkitan orang yang telah mati dalam Tuhan. Ataukah kita dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang sesat tentang hal kebangkitan? Namun yang pasti bahwa Allah kita bukanlah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Maksudnya bahwa orang yang hidup di dunia untuk Kristus akan mengalami hidup kekal
yang ditujukan bagi Kristus. Itu berarti kita tidak perlu mempersoalkan bagaimana keadaan surga nanti. Ingat, jika kita hidup bersama dengan Kristus di bumi ini, maka kelak kita pun akan hidup bersama dengan Dia di sorga sana. Yakinlah bahwa percaya akan kebangkitan Kristus berarti sebuah kesukacitaan abadi. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman-Mu, pengajaran-pengajaran bagi kami pada pagi ini. Sungguh memberikan kepastian bagi kami bahwa kebangkitan itu tetap ada karena Kristus yang memulai kebangkitan, dan setiap orang yang percaya kepada Yesus juga akan mengalami kebangkitan dan hidup bersama-sama dengan Kristus kelak. Mampukan kami untuk terus menghidupi kebenaran firman-Mu, dan kami ditopang menjadi dasar pedoman bagi kami menjalani hidup ini. Kami berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami dimanapun mereka berada mendengarkan siaran ini. Berkati mereka semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu Gereja Toraja Tangerang. Berkati seluruh kehidupan kami. Mungkin ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Yang mengalami goncangan, pergumulan, kesulitan, topang mereka ya Tuhan. Yang mengalami sukacita karena ulang tahun, karena keberhasilan, sempurnakan syukur mereka. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami hari ini menjalankan program roda pemerintahan. Kiranya terus berjalan dengan baik karena penyertaan kasih Tuhan. Jauhkan dari setiap gangguan-gangguan. Demikian kami yang bekerja aktif melakukan setiap tugas-tugas kami hari ini. Tuhan mampukan kami melakukan yang terbaik demi hormat dan kemuliaan Allah. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, peliharakan mereka semua. Berkati orang-orang garda terdepan yang terus berjuang menangani COVID. Tuhan berkati kami semua tetap menjaga dan melindungi diri, dan kami mohon Tuhan menjauhkan kami dari wabah COVID-19. Terima kasih Tuhan, ini syukur dan doa kami bersama, kami panjatkan kepadamu di dalam satu nama, Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian saat teduh kita, Tuhan memberkati, selamat pagi dan shalom.